Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tuhan Yesus, hari ini kami sebagai umatmu ingin diajarkan olehmu bagaimana kami dapat bertekun untuk menantikan kedatanganmu yang kedua kali, Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian agar kami dapat dengan damai dan dengan sukacita menyambut kedatanganmu kedua kali di awan-awan permai. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari yang sesat, jauhkanlah kami dari yang jahat, jauhkanlah kami dari pencobaan, agar kami dapat bertemu denganmu tanpa cacat dan tanpa noda. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa, amin. Saudara, hari ini topik dari 2 Petrus yang terakhir, yaitu bagaimana kita bertekun dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yang terakhir, ya. Nah, saudara, jadi intinya dari pengajaran ini, apa yang harus kita lakukan untuk menantikan datangnya Tuhan Yesus. Karena ini topik yang penting sekali. Jadi kita ngerti, saudara, kita harus buat apa nih sambil nungguin Tuhan Yesus, begitulah. Nah, tujuan dari kebenaran Alkitab bukanlah untuk spekulasi, tetapi untuk motivasi. Oleh karena itu, Petrus mengakhiri suratnya dengan semacam nasihat praktis yang harus dipatuhi oleh kita semua. Sangat disayangkan ketika orang-orang berpindah dari satu seminar eskatologi ke seminari lainnya, mengisi buku catatan mereka, menandai Alkitab mereka, langsung ada pun yang bisa menggambar bagan akhir zaman mereka, namun tidak menjalani hidup mereka untuk kemuliaan Allah. Nah, faktanya beberapa orang kudus lebih sering bertengkar satu sama lain mengenai penafsiran eskatologi dibandingkan dengan topik lainnya. Tetapi semua orang Kristen sejati percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Mungkin mereka berbeda dalam pandangan mengenai kapan atau peristiwa-peristiwa tertentu yang dijanjikan akan terjadi. Namun mereka semua setuju bahwa Dia akan datang kembali seperti yang Dia janjikan. Lebih jauh lagi, semua orang Kristen setuju bahwa iman akan kemuliaan di masa depan seharusnya demikian. Itu tidak berarti bahwa kita harus berhenti mempelajari akhir zaman atau bahwa setiap sudut pandang yang berlawanan adalah benar. Namun yang berarti apapun pandangan yang kita anut, pandangan tersebut harus membawa perubahan dalam hidup kita. Nah, saudara, ini ada satu kata yang paling penting di perikop ini, yaitu rajin. Rajinlah adalah nasihat yang paling tepat untuk merangkum apa yang ditulis Petrus dalam paragraf penutup ini. Ia pernah menggunakan kata ini sebelumnya di 2 Petrus 1, dengan segala ketekunan tambahkanlah imanmu. Berusahalah untuk membuat panggilan dan pilihanmu pasti. Lagi pula aku berusaha keras agar kamu dapat. Jadi saudara, jika kita ingin menjadi orang Kristen yang sukses, kita harus belajar rajin. Nah, di sini 3 nasihat sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Petrus memberikan 3 nasihat untuk menyemangati para pembaca dalam ketekunan Kristen sehubungan untuk kedatangan Tuhan kita kembali. Jadi ini 3 hal yang harus kita lakukan dalam menantikan Tuhan Yesus. 1, kita harus rajin untuk menjalani hidup yang saleh dan kudus. Ya, ini yang pertama, kita harus hidupnya tambah kudus, tambah saleh. Nanti saya akan terangkan. Yang kedua, kita harus rajin untuk memenangkan yang terhilang. Ya, mencari jiwa. Tetapi yang ketiga juga penting, rajin untuk bertumbuh secara spiritual, yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Jadi inilah saudara yang harus diingat dan dihafal. Ini 3 hal yang kita harus lakukan sambil menandakan Tuhan Yesus. Kita harus hidup kudus, kita harus mencari jiwa, dan kita sendiri pun harus bertumbuh secara spiritual. Ya, jadi gampang diingat ini saudara. Nah, kita baca dulu firman-Nya 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 18. Ya. Jadi, jika segala sesuatu yaitu dunia ini saudara akan hancur secara demikian, nah saudara, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, saudara,
Langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua surat-surat Paulus apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, nah ini adalah pesan penutup saudara. Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Caranya gimana? Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan saudara. Selesai 2 Petrus. Nah, pertama adalah rajin untuk menjalani kehidupan yang kudus dan yang saleh. Nah, kudus sama saleh di sini berbeda artinya, ya, tetapi jadi satu. Oke? Kata kunci dalam paragraf ini adalah menantikan, yaitu menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Artinya menunggu dengan penuh semangat, penuh harapan. Anda menemukan dalam Lukas 3:15 dan sebagaimana orang-orang menantikannya, dan Kisah Para Rasul 3:5 mengharapkan untuk menerima sesuatu dari mereka. Ini menggambarkan sukacita dan penantian saat kita menantikan kedatangan Tuhan kembali. Karena kita menyadari saudara, bahwa dunia dan karya-karyanya akan hancur, dan bahkan unsur-unsurnya pun akan hancur. Jadi semuanya nggak ada yang tersisa saudara di dunia ini. Semuanya akan hancur. Jadi kalau kita bergantung sama dunia, semuanya itu akan hancur, percuma. Maka kami menaruh pengharapan kami bukan pada apapun yang di dunia ini, melainkan hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tidak tahu hari dan jam kedatangan Tuhan kita kembali, maka kita harus siap sedia sekarang. Nah, orang percaya yang mulai mengabaikan pengharapan yang diberkati, saudara, lambat laun akan mengembangkan hati yang dingin, sikap duniawi, dan kehidupan yang tidak setia. Jika tidak hati-hati, ia malah berpotensi menjadi seperti pencemooh dan menertawakan janji kedatangan Kristus. Nah, karena kita berharap kedatangan Yesus, karena sikap penuh pengharapan ini harus membuat perbedaan dalam perilaku pribadi kita. Jadi saudara, kata yang diterjemahkan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, itu benar-benar harus suci banget saudara. Jadi secara harafiah berarti eksotis, luar biasa, ekstrim atau asing. Jadi saya terjemahkan gini, karena kita telah terlepas dari kebinasan yang ada di dunia, saudara, kita wajib hidup berbeda dengan orang-orang dunia. Bagi mereka kita harus bersikap sebagai orang asing. Mengapa? Karena dunia ini bukan rumah kita. Kita adalah orang asing dan pengembara menuju dunia yang lebih baik, dunia yang kekal, yaitu kota Allah yang kekal. Karena itu, orang Kristen itu seharusnya berbeda. Ketika Anda berbeda, Anda bisa menarik orang lain. Ketika Anda tidak berperilaku baik, kekristenan tidak akan menjadi kesaksian yang baik bagi dunia. Tingkah laku kita harus bercirikan kekudusan dan kesalehan. Nah, tadi itu arti kekudusan, kita terpisah. Kita harus menjadi orang yang berbeda sama dunia. Nah, jadi 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaknya kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu,
sebab aku kudus. Nah saudara, kata kudus itu artinya terpisah, terpotong. Israel adalah bangsa yang kudus, karena Allah memanggil orang-orang Yahudi keluar dari antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi dan memisahkan mereka. Kita, umat Kristen, dipanggil keluar dari dunia yang tidak bertuhan di sekitar mereka dan dipisahkan hanya untuk Tuhan Yesus. Nah saudara, itu kata kudus. Saleh, kata saleh itu bisa diterjemahkan menyenangkan Tuhan. Ini adalah kata yang sama yang kita ketemui dalam 2 Petrus 1 ayat 6-7, yaitu artinya beribadah dengan baik. Itu menggambarkan seseorang yang hidupnya itu dikhususkan untuk menyenangkan Tuhan. Segala hal yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ada kemungkinan kita terpisah dari dosa secara posisi, namun kita tidak menikmati hidup untuk Tuhan secara pribadi. Mungkin kita udah hidup terlepas dari dunia, tapi kita tidak ada hubungan intim sama Tuhan. Kita tidak baca Alkitab, kita tidak berdoa, gitu saudara. Mungkin dia nggak macam-macam di dunia ini, tapi dia juga tidak ada kehidupan pribadi sama Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa betapa suci dan salehnya. Jadi kita harus kudus dan saleh. Itu yang pertama penting. Di dunia Yunani, kata yang diterjemahkan kesalehan berarti rasa hormat dan kagum terhadap para dewa dan dunia yang mereka ciptakan. Sikap hormat itulah yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Para penulis perjanjian baru lainnya juga mengajarkan bahwa pengharapan yang besar akan kedatangan Tuhan Yesus kembali seharusnya memotivasi kita untuk menjalani kehidupan yang murni. Jadi saudara, kalau ditanya apakah kita hidup kudus, itu mesti saudara, ya, untuk kedatangan Tuhan Yesus kembali kita harus berpakaian seperti pengantin yang pakaiannya itu bersih, saudara. Ya. 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sikap penuh pengharapan ini hendaknya membuat perbedaan dalam tingkah laku kita. Ungkapan di sini mempercepat datangnya hari Tuhan dapat diterjemahkan, ayo Tuhan segera datang, aku udah kangen, ya udah pengen ketemu, kayak gitu saudara. Jadi Petrus menegaskan bahwa kita bisa mempercepat kedatangan Yesus kembali. Ya, kata yang diterjemahkan mempercepat berarti segera, cepat-cepat, tergesa-gesa. Di 5 tempat lainnya menggunakan kata ini di Perjanjian Baru itu banyak sekali. Jadi para gembala datang dengan cepat-cepat untuk menemui bayi Yesus. Yesus memberitahu Zakheus untuk segera turun, itu juga katanya sama. Dan dia pun segera dan turun. Ya, Paulus buru-buru untuk berada di Yerusalem. Dan Tuhan memberikan Paulus untuk bersegeralah dan tinggalkan Yerusalem. Itu semua kata itu artinya mempercepat. Ya, jadi artinya udah nggak tahan lagi pengen datang gitu ya. Nah, menjadikan kata ini sinonim dengan menanti-nantikan dengan penuh semangat, berarti Petrus mengulangi perkataannya di 2 Petrus 3:12 karena itulah arti kata dari menantikan. Nanti bukan ayo datang, tapi pengen cepat-cepat ketemu. Itu kata aslinya adalah seperti itu. Ada 2 hal ekstrim dalam pelayanan yang harus kita hindari. Jadi kalau kita melayani Tuhan, ada 2 ekstrim yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah sikap bahwa kita terkunci dalam rencana kedaulatan Allah sedemikian rupa sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan membawa perubahan apapun. Oke? Ekstrim lainnya adalah berpikir bahwa Tuhan tidak dapat menyelesaikan apapun kecuali kita melakukannya. Meskipun ketetapan Allah yang berdaulat itu benar, itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan. Itu semuanya udah rencana Tuhan, kita pasrah aja. Bukan begitu. Ya, rencana dan kehendak kita juga tidak boleh mencoba untuk menggantikan kehendak Allah. Barangkali 2 ilustrasi dari sejarah Perjanjian Lama akan membantu kita lebih memahami hubungan antara rencana Allah dan pelayanan manusia. Tuhan membebaskan Israel dari Mesir dan mengatakan kepada bangsa itu bahwa Dia ingin memasukkan mereka dalam warisan mereka, tanah Kanaan. Namun, di Kades Barnea, semua orang kecuali Musa, Yosua, dan Kaleb memberontak melawan Tuhan dan menolak memasuki negeri itu. Apakah Tuhan memaksa mereka untuk masuk? Tidak, saudara. Sebaliknya,
Dia membiarkan mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun berikutnya, sementara generasi yang lebih tua mati. Dia menyesuaikan rencana mereka dengan respon mereka. Contoh lainnya, ketika Yunus berkhotbah kepada penduduk Niniwe, pesannya jelas. 40 hari lagi, maka Niniwe akan dimusnahkan. Yunus 3:4. Itu adalah rencana Tuhan untuk menghancurkan kota yang jahat itu. Namun ketika rakyatnya bertobat, mulai dari raja hingga seterusnya, Tuhan menyesuaikan rencananya dan menyelamatkan kota itu. Jadi saudara, yang kita harus tahu, baik Tuhan maupun prinsip-prinsip dasarnya itu tidak berubah. Kalau orang tidak bertobat, dia tidak akan menyelamatkan. Jika manusia bertobat, maka Tuhan akan merespon. Jadi jangan dikata, oh pasrahlah, saya udah ditetapkan untuk tidak masuk surga. Wah, udahlah saya hidup penuh dosa. Enggak. Baik Tuhan maupun prinsip-prinsip dasarnya tidak berubah. Namun penerapan prinsip-prinsip tersebut haruslah berubah. Saudara, Tuhan merespon ketika manusia bertobat. Jadi lalu bagaimana kita sebagai umat Kristen dapat mempercepat datangnya hari Tuhan? Salah satunya kita dapat berdoa seperti yang Yesus ajaran kepada kita. Datanglah kerajaanmu. Dari Wahyu 5 ayat 8 dan Wahyu 8 ayat 3 sampai 4 tampak bahwa doa-doa umat Allah ada hubungannya dengan pencurahan murka Allah atas bangsa-bangsa. Saudara, doa itu penting. Jadi kalau kita bersatu padu doa, Tuhan kasihanilah kami, ya, dan ketika Tuhan di mana ada doa dan Tuhan melihat kesungguhan hati kita, maka Tuhan akan melimpahkan berkatnya kepada kita. Itu ada di 2 Tawarik nanti. Jadi Kisah Para Rasul 15 dan 14, bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Jadi jika saat ini pekerjaan Tuhan adalah memilih suatu umat bagi namanya, maka semakin cepat gereja disempurnakan, semakin cepat Injil diberitakan ke seluruh bumi, semakin cepat pula Tuhan kita datang kembali. Kebenaran ini dikemukakan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19-21. Prinsipnya tetap sama, pelayanan manusia harus selaras dengan program Allah, sehingga peristiwa-peristiwa yang dijanjikan dapat terjadi. Ada misteri di sini yang kita pikirkan kita dapat sepenuhnya memahami atau menjelaskan, namun pelajaran dasarnya jelas. Tuhan yang sama yang menetapkan tujuan untuk menetapkan cara untuk mencapai tujuan, dan kita adalah bagian dari sarana tersebut. Tugas kita bukan spekulasi, tetapi pengabdian. Pada akhirnya sikap pengharapan untuk datangnya Tuhan Yesus akan membuat perbedaan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus nanti. Ya. Artinya dia akan menyambut kita dalam damai dan tidak akan menuduh kita sehingga kita malu di hadapan dia pada hari kedatangannya. Tata penghakiman Kristus akan menjadi peristiwa yang serius, saudara. Ketika kita memberikan pertanggungjawaban atas pelayanan kita kepadanya. Lebih baik bertemu dengannya dalam damai daripada dia berperang melawan kita dengan firman-Nya. Kalau kita rajin menantikan kedatangannya kembali dan hidup suci dan saleh, maka kita akan tidak takut dan malu. Kita akan bertemu dengannya tanpa noda dan tanpa celah. Yesus Kristus adalah anak domba yang tiada celah dan tiada cacat, dan kita hendaknya berhati-hati dalam mengikuti teladannya. Jadi kita sebagai orang Kristen, hidup kita harus benar-benar hati-hati, saudara. Harus serius. Petrus telah memperingatkan para pembacanya terhadap kekotoran batin yang ditimbulkan oleh orang-orang murtad. Ada noda, katanya. Orang-orang Kristen yang terpisah tidak akan membiarkan dirinya masuk comberan, saudara. Dinodai oleh guru-guru palsu. Dia ingin bertemu Tuhannya dengan mengenakan pakaian suci. Bagaimana kita dapat mempertahankan pengharapan yang penuh semangat yang menuntun pada kehidupan yang kudus? Yaitu dengan menepati janjinya di depan hati kita. Janji kedatangannya adalah terang yang bersinar di dunia yang gelap ini. 2 Petrus, nah di sini adalah untuk memenangkan yang terhilang. Saudara, 2 Petrus 3 ayat 15 berhubungan dengan ayat 9 di mana Petrus menjelaskan mengapa Tuhan menunda memenuhi janjinya. Allah mempunyai alasan yang kuat sejak lama untuk menghakimi dunia dan membakar perbuatan-perbuatannya. Namun saudara, dalam belas kasihannya, dia panjang sabar dengan kita
dan Dia tidak menghendaki seorang pun yang binasa, melainkan agar semua harus bertobat. Jadi tugas kita adalah bagaimana membiar orang bertobat ikut Yesus ya. Petrus merujuk pada tulisan-tulisan Paulus, karena Pauluslah lebih banyak menulis perjanjian baru lainnya yang menjelaskan rencana Allah bagi umat manusia pada zaman sekarang ini. Khususnya dalam Roma dan Efesus, Paulus menjelaskan hubungan antara Israel dan gereja. Dia menunjukkan bahwa Tuhan menggunakan bangsa Israel untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat. Namun Israel menolak rajanya dan meminta dia disalib. Apakah ini menghancurkan rencana Tuhan? Tentu saja tidak. Saat ini Israel terpinggirkan secara nasional, namun Allah melakukan hal baru yang menakjubkan. Ia menyelamatkan baik orang Yahudi, yaitu orang Israel, dan orang bukan Yahudi, yaitu kita semua yang non-Yahudi, dan menjadikan mereka satu di dalam Kristus, yaitu gereja. Selama berabad-abad, jika seorang Yahudi, misalnya kita ingin diselamatkan, kita harus menjadi orang Yahudi, ya kan? Sikap yang sama tetap ada bahkan pada gereja mula-mula, tapi sekarang beda, saudara. Tetapi di sini Paulus memperjelas bahwa baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi itu sama-sama berdosa di hadapan Allah, dan keduanya, yaitu orang Yahudi dan orang non-Yahudi, harus diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang diselamatkan menjadi bagian dari satu tubuh, yaitu gereja. Gereja adalah sebuah misteri yang tersembunyi dalam rencana Allah dan kemudian diungkapkan melalui nabi dan rasul perjanjian baru. Efesus 3. Bangsa Yahudi adalah kesaksian besar Allah terhadap hukum, namun gereja adalah saksi atas kasih karunia-Nya. Grace, saudara. Hukum mempersiapkan jalan bagi kasih karunia, dan kasih karunia memampukan kita untuk menggenapi kebenaran hukum. Itu tidak berarti bahwa tidak ada kasih karunia di bawah perjanjian lama atau orang-orang percaya perjanjian baru melanggar hukum. Siapapun yang diselamatkan di bawah pelaksanaan hukum Taurat diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman sebagaimana dijelaskan dalam Roma 4 dan Ibrani 11. Saudara, saat ini orang-orang yang tidak memahami Alkitab dan tidak stabil itu pasti mengalami kesulitan memahami ajaran Paulus. Bahkan beberapa orang terpelajar dan stabil yang memilih pemahaman rohani yang menemukan diri mereka bingung di dalam ayat-ayat sulit seperti Roma 9-11, saudara. Jadi saya itu memang sengaja skip Roma, karena Roma ini adalah salah satu kitab yang tersulit di dalam kitab suci, saudara. Kebanyakan ajaran sesat itu adalah penyimpangan dari beberapa doktrin fundamental dalam Alkitab. Guru-guru palsu mengambil ayat-ayat itu di luar konteks, memutarbalikan kitab suci dan membuat doktrin-doktrin yang bertentangan dengan firman Tuhan. Petrus mungkin merujuk kepada guru-guru palsu itu, namun peringatan ini baik bagi kita semua. Saudara, kita harus menerima ajaran kitab suci, eksegesis, ya, yaitu apa yang kitab suci ajarkan, kita ajarkan, dan tidak berusaha membuat kitab suci mengatakan apa yang ingin kitab suci katakan. Jadi kadang-kadang yang namanya eisegesis. Jadi saudara bisa cek di Google apa itu eksegesis, apa itu eisegesis. Kalau eisegesis itu dia bilang, saya mau mengatakan ini, dia cari pembenaran dalam Alkitab, itu adalah eisegesis. Perhatikan bahwa Petrus mengklasifikasi surat-surat Paulus sebagai kitab suci, yaitu firman Allah yang terilhami. Jadi Petrus klarifikasi bahwa surat-surat Paulus itu adalah kitab suci. Ajaran para rasul, Petrus, Yakobus, Yohanes, Paulus, tidak hanya sejalan dengan ajaran para nabi dan Tuhan Yesus, namun para rasul juga sepakat satu sama lainnya. Tetapi beberapa teolog sesat mencoba membuktikan bahwa doktrin para rasul berbeda dengan doktrin Yesus Kristus, atau bahkan Petrus dan Paulus mempunyai perbedaan satu sama lain. Nah, penerima surat Petrus yang kedua juga telah membaca beberapa surat Paulus, dan Petrus meyakinkan mereka bahwa saya dan Paulus sepakat. Apa yang terjadi pada orang-orang yang memutarbalikan kitab suci secara membabi buta? Mereka melakukannya sampai kehancuran mereka sendiri. Nah, kata kehancuran ini nanti akan dijelaskan.
Petrus tidak menulis tentang orang Kristen yang mengalami kesulitan dalam menafsirkan firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang memahami seluruh isi Alkitab dengan sempurna. Tetapi ia menggambarkan guru-guru palsu yang membajak kebenaran, yang membajak firman Tuhan untuk membuktikan doktrin-doktrin palsu mereka. Saya pernah mendengar seorang penganut aliran sesat menjelaskan mengapa pemimpin kelompok tersebut adalah Mesias baru dalam memanipulasi kata minggu dalam Daniel 9 ayat 23-27. Dia memutarbalikan ramalan itu tanpa ampun, saudara. Jadi kata kehancuran yang saya bilang itu sering diulangi dalam surat ini. Dalam King James Version kata ini diterjemahkan sebagai terkutuk, rusak, kebinasaan. Jadi kehancuran itu samanya terkutuk, saudara. Artinya apa? Nah, kehancuran di sini artinya penolakan terhadap kehidupan yang kekal, yang mengakibatkan kematian kekal. Karena ini nanti kedatangan Tuhan Yesus adalah hari keselamatan, kita harus rajin melakukan segala yang kita bisa untuk memenangkan yang terhilang. Jangan mereka ditangkap oleh guru-guru palsu. Kalau bisa kita memenangkan kembali. Kalau bisa kita mengajarkan doktrin yang benar kepada mereka. Karena kita tidak tahu berapa lama Tuhan akan panjang sabar terhadap dunia yang jahat ini. Kita tidak boleh menganggap remeh kasih karunia-Nya. Kita harus memahami apa yang Alkitab ajarkan tentang program Allah di zaman sekarang ini. Dan kita harus dimotivasi oleh kasih terhadap mereka yang terhilang dan keinginan untuk menyenangkan Dia ketika Dia datang kembali. Guru-guru palsu itu semakin banyak bertambah, saudara. Dan doktrin-doktrin mereka yang menjahat menjangkiti gereja. Allah membutuhkan kita semua sebagai umat yang terpisah untuk menolaknya, menjalani kehidupan yang saleh, dan memberikan kesaksian tentang kasih karunia Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dan saya rasa, saudara, waktunya sudah sangat singkat. Jadi kita udah bahas dua. Waktu menantikan kedatangan Tuhan Yesus, pertama kita harus rajin untuk hidup yang kudus dan saleh. Yang kedua, kita harus memenangkan yang terhilang, tetapi kita harus jaga diri sendiri juga. Kita harus rajin untuk bertumbuh secara spiritual, yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Jadi ada 4 pernyataan yang dikasih dalam 2 Petrus 3 yang merangkum apa yang ingin Petrus sampaikan saat ia mengakhiri surat yang kedua. Saudara-saudaraku yang terkasih, berhati-hatilah. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu bodoh. Saudaraku, rajinlah. Saudara-saudaraku, waspadalah. Nah, di sini saya akan bahas yang terakhir, waspadalah. Kata yang diterjemahkan waspada berarti, saudara, jaga diri, saudara. Teruslah menjaga diri sendiri. Para pembaca Petrus mengetahui kebenarannya, namun ia memperingatkan mereka bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk melindungi. Mereka harus waspada. Sangat mudah bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan Alkitab untuk menjadi terlalu percaya diri dan melupakan peringatan. Sebab itu, siapa yang mengira bahwa ia berdiri tegak, waspadalah supaya ia tidak jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Bahaya khusus apa yang dilihat Petrus? Bahwa orang-orang beriman yang sejati akan disesatkan bersama kesesatan orang-orang fasik, saudara. Bahwa orang-orang yang beriman sejati akan disesatkan bersama kesesatan orang-orang fasik. Terjemahan literal gitu. Dia memperingatkan kita agar tidak meruntuhkan tembok pemisah yang harus ada di antara orang-orang beriman sejati dan guru-guru palsu. Tidak ada persekutuan antara kebenaran dan kesesatan. Orang murtad hidup dalam kesesatan, sedangkan orang percaya sejati hidup dalam lingkup kebenaran. Kata fasik itu berarti pelanggar hukum. Deskripsi Petrus mengenai orang-orang murtad dalam 2 Petrus 2 menyingkapkan betapa melanggar hukumnya mereka. Mereka bahkan menjelek-jelekan pihak berwenang yang berupaya menegakkan hukum Allah di dunia. Mereka menjanjikan kebebasan kepada orang bertobat, namun kebebasan itu ternyata merupakan pelanggaran hukum. Orang Kristen sejati tidak bisa jatuh dari keselamatan dan tersesat. Namun mereka bisa jatuh karena keteguhan iman mereka sendiri. Keteguhan apa ini? Menjadi diteguhkan dalam kebenaran masa kini. Keteguhannya bisa goyang, saudara. Jadi stabilitas orang Kristen berasal dari imannya pada firman Tuhan, pengetahuannya akan firman Tuhan, dan kemampuannya menggunakan firman itu dalam pengambilan keputusan praktis dalam kehidupan.
Salah satu tragedi terbesar penginjilan adalah melahirkan bayi rohani ke dunia, kemudian gagal memberikan mereka makan, mengasuh dan membantu mereka berkembang, saudara. Guru-guru palsu segera memangsa anak-anak muda percaya yang baru saja melarikan diri dari jalan yang sesat. Orang-orang yang baru percaya perlu diajari doktrin-doktrin dasar firman Tuhan. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya, diseret di dalam kesesatan orang-orang fasik. Bagaimana kita sebagai orang beriman bisa menjaga ketabahan dan terhindar dari jiwa yang labil, yang mudah tertipu dan tersesat? Nah, di dalam Alkitab di sini bertumbuhlah dalam pengenalan juru selamat kita, Tuhan Yesus. Yaitu adalah bertumbuh secara spiritual. Tetapi di sini dikatakan tetapi teruslah bertumbuh adalah terjemahan literalnya. Berarti kita tidak boleh stop, saudara. Kita tidak boleh bertumbuh secara cepat. Namun dalam perkembangannya yang terus-menerus konsisten, saudara. Contoh kita lakukan aja dengan melakukan Bible study ini tiap minggu. Kita akan bertumbuh pelan-pelan, tapi mantap, saudara. Kita juga harus bertumbuh dalam kasih karunia. Hal ini berkaitan dengan karakter Kristen. Hal ini ditulis Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 dan Paulus tulis dalam Galatia 5 ayat 22-23, yaitu buah roh. Kita harus bertumbuh dalam kasih, dalam kelemah lembutan, dalam kesabaran, dalam pengendalian diri, dan lain-lain. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, namun kasih karunia tidak berakhir di situ saja. Kita juga harus dikuatkan oleh kasih karunia. Kasih karunia Allah memampukan kita menanggung penderitaan kita di dunia. Kasih karunia juga membantu kita memberi ketika sulit memberi dan bernyanyi ketika sulit bernyanyi. Allah kita adalah Allah sumber segala kasih karunia yang menganugerahkan kasih karunia kepada orang-orang yang rendah hati. Saat kita mempelajari firman-Nya, kita belajar tentang berbagai aspek kasih karunia yang tersedia bagi kita sebagai anak-anak Allah. Kita adalah pengelola kasih karunia Allah yang melimpah. Ada rahmat untuk setiap situasi dan setiap tantangan hidup, tetapi oleh kasih karunia Allah adalah diriku sekarang ini, tulis Paulus, dan hal itu hendaknya menjadi kesaksian bagi kita. Bertumbuh dalam kasih karunia seringkali berarti mengalami cobaan dan bahkan penderitaan. Kita tidak pernah benar-benar mengalami kasih karunia Allah sampai kita sendiri kehabisan sumber daya. Pelajaran yang didapat dari sekolah kasih karunia selalu merupakan pelajaran yang mahal namun sepadan. Bertumbuh dalam kasih karunia berarti menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, yang darinya kita menerima semua kasih karunia yang kita perlukan. Saudara, kita juga harus bertumbuh secara spiritual dengan bertumbuh dalam pengetahuan. Betapa mudahnya bertumbuh dalam pengetahuan tetapi tidak dalam kasih karunia. Kita semua tahu lebih banyak tentang Alkitab daripada kehidupan sebenarnya. Pengetahuan tanpa kasih karunia adalah senjata yang mengerikan, dan kasih karunia tanpa pengetahuan bisa menjadi sangat dangkal. Namun ketika kita menggabungkan kasih karunia dan pengetahuan, kita memiliki alat yang luar biasa untuk membangun kehidupan kita dan membangun gereja. Namun perlu diingat bahwa kita ditantang untuk bertumbuh bukan hanya dalam pengetahuan tentang Alkitab, namun pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mengenal Alkitab adalah satu hal, mengenal anak Allah, tema sentral Alkitab, adalah hal lain. Tetapi semakin baik kita mengenali Yesus Kristus melalui firman, semakin kita bertumbuh dalam kasih karunia. Semakin kita bertumbuh dalam kasih karunia, semakin baik kita dapat memahami firman Tuhan. Jadi putar sana terus, ya. Jadi orang Kristen yang terpisah harus terus-menerus menjaga dirinya sendiri. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam kesalahan. Dia juga harus terus bertumbuh dalam rahmat dan pengetahuan. Dan ini membutuhkan ketekunan, saudara. Harus rajin. Hal ini menuntut disiplin dan prioritas. Tidak ada seorang pun yang secara otomatis terjerumus ke dalam pertumbuhan dan stabilitas spiritual. Namun, siapapun bisa keluar dari dedikasi dan pertumbuhan. Oleh karena itu, kita harus lebih memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita tidak hanyut darinya. Sebagaimana perahu membutuhkan sau agar tidak hanyut, demikian pula orang Kristen membutuhkan firman Tuhan. Pertumbuhan fisik dan pertumbuhan rohani mengikuti pola yang hampir sama. Pertama, kita tumbuh dari dalam keluar. Seperti bayi yang baru lahir adalah cara Petrus menggambarkannya. Anak Allah dilahirkan dengan segala yang dibutuhkannya untuk pertumbuhan dan pelayanan.
Yang dia butuhkan hanyalah makanan rohani dan olahraga yang memampukannya untuk terus berkembang. Dia juga harus menjaga kebersihan. Jadi kita sebuah tumbuh dengan nutrisi, dengan mengasup sesuatu yang bagus, daun kelor, bawang hitam, makanan yang bagus, ya, tapi bukannya dengan penambahan. Kita bertumbuh paling baik dalam keluarga yang penuh kasih sayang, dan disinilah peran gereja lokal. Gereja lokal itu harus seperti keluarga yang penuh kasih sayang. Seorang bayi membutuhkan keluarga untuk perlindungan, penyediaan, dan kasih sayang. Penelitian menunjukkan bayi yang dibesarkan sendirian tanpa kasih sayang khusus cenderung mengalami masalah fisik dan emosional sejak dini. Gereja adalah tempat pengasuhan Tuhan untuk merawat dan memberi makan umat Kristen. Lingkungan yang ditetapkan Tuhan yang mendorong mereka bertumbuh. Penting bagi kita untuk bertumbuh secara seimbang. Tubuh manusia tumbuh secara seimbang dan berbagi anggota tubuh yang bekerja sama. Demikian pula manusia rohani harus bertumbuh secara imbang. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan. Misalnya, kita harus menjaga keseimbangan antara ibadah dan kasih, antara iman dan amal. Pola makan seimbang dari seluruh firman Tuhan membantu kita mempertahankan kehidupan yang seimbang. Roh Kudus Allah lah yang memberdayakan dan memampukan kita untuk menjaga keseimbangan. Saudara, sebagai contoh, sebelum Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia berulang kali bertindak ekstrim. Dia akan memberikan kesaksian tentang Kristus pada 1 menit dan mencoba untuk berdebat dengan Tuhan pada menit berikutnya. Dia menolak mengizinkan Tuhan Yesus membasuh kasihnya dan kemudian dia ingin dibasuh seluruhnya. Dia berjanji untuk membela Tuhan bahkan mati bersamanya, namun dia tidak memiliki keberanian untuk mengakui Tuhan Yesus di hadapan seorang gadis pelayan kecil. Namun ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus mulai menjalani kehidupan yang seimbang dan menghindari sikap ekstrim yang impulsif. Apa hasil pertumbuhan rohani? Puji Tuhan, bagi dialah kemuliaan baik sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, itulah 3 hal yang kita harus lakukan sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bukan menunggu, menantikan, yaitu biar cepat-cepatlah Tuhan datang. Ya, pertama, kita memuliakan Yesus Kristus ketika kita menjaga diri kita terpisah dari dosa dan kesalahan, yaitu kita hidup kudus dan saleh. Kedua, kita memuliakan Tuhan Yesus ketika kita memenangkan yang terhilang. Yang ketiga, kita memuliakan Tuhan Yesus ketika kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Saudara-saudaraku, ingatlah atas ketiga hal di atas. Saat Anda meninjau surat penting ini, Anda pasti akan terkejut oleh betapa mendesaknya pesan tersebut. Yesus Kristus akan segera datang kembali. Guru-guru palsu ada di sini. Orang-orang murtad ada di sini. Mereka sibuk. Mereka lagi merayu orang-orang Kristen yang belum dewasa. Kita harus menjaga, bertumbuh, dan memuliakan Tuhan, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk memenangkan yang terhilang dan memperkuat yang telah diselamatkan. Saudara, pesan di sini adalah bertekunlah, rajinlah. Pelayanan yang Anda selamatkan mungkin adalah Anda sendiri, saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita telah selesai surat 2 Petrus. Saudara, minggu depan kita masuk ke dalam pengajaran apologetik. Ya, di sini Bro Eko telah membuat slide baru. Jadi saya akan bahas 3 hal di pengajaran apologetik. Minggu pertama adalah bagaimana hati Anda membentuk pikiran Anda. Yang kedua, bagaimana tindakan Anda membentuk pikiran Anda. Dan yang ketiga adalah bagaimana lingkungan Anda membentuk pikiran Anda. Setelah pengajaran apologetik, kita masuk ke dalam surat baru, yaitu surat 1 Yohanes dengan tema lahir dari Allah. Jadi ini adalah untuk mengetes apakah kita benar-benar anak Allah. Di sini ada lahir dari Allah. Apakah Anda asli? Dosa adalah musuh, sesuatu yang lama, sesuatu yang baru, kasih yang dibenci Tuhan, kebenaran ada konsekuensi, bagaimana jalani kehidupan kudus, tingkat hubungan, 3 fakta dasar tentang Tuhan, kasih, hormat, dan taat, dan apa yang Anda ketahui dengan pasti. Ini adalah tema setelah 3 pengajaran apologetik. Setelah itu 3 pengajaran apologetik lagi, dan setelah itu kita masuk ke dalam 2 Yohanes, 3 Yohanes,
dan Yudas. Ini videonya cuman 5. Jadi kira-kira itulah menjadi kurikulum Bible study untuk di kemudian hari. Jadi kita udah ada tema sampai tahun depan bulan Mei. Nah, setelah itu kita lihat lagi kita mau belajar apa. Tuhan Yesus memberkati.